Maharati keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Mantir, ia berhasil memanjat pagar itu. Kata Maharati, kedua temannya Mantir sedang menikmati makanan enak di rumah. Mantir kebetulan sedang lapar, dia pun masuk ke dalam kamarnya Maharati. "Mereka di mana?" tanya Mantir. "Mereka lagi di dapur, kita di sini saja dulu," kata Maharati. Dia sedang cari cara agar Mantir membelakanginya. Maharati pun menyuruh Mantir untuk mengambil karung di kolong ranjang. Mantri pun menurut saja, dan dia sangat terkejut saat melihat isi karung itu ternyata mayat temannya. Belum sempat ia menoleh pada Maharati, sebuah batu menghantam kepala belakangnya. Dia tewas seketika. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Ia sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkannya. Setiap pagi, akan sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, 3 mayat itu akan dia masukkan ke dalam keranjang besar lalu ditimbun degen sampah. Ternyata rencana Maharati berhasil, tak ada satu orang pun yang curiga. Keranjang sampai itu dinaikkan ke atas kereta kuda dan dibawa pergi begitu saja. Ketiga jasad itu akan ikut dibakar bersama sampah lainnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Maharati semakin beranjak dewasa. Kini kedua orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Pagi-pagi sekali Maharati dijemput sebuah delman, ia dan keluarganya naik ke atas delman. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Namun kali ini Maharati merasa biasa saja. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya karena dulu dia pernah diajak ke pasar sama ketiga teman barunya. Maharati tampak masih tidak percaya diri, dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulutnya dengan kain hitam seperti mengenakan cadar. Setelah diizinkan untuk keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk, dia harus mengenakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Setelah Maharati member nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Tahun demi tahun berganti, kedua kakak Maharati sudah menikah, tapi tak ada lelaki yang mau sama Maharati. Setiap kali orang tuanya menjodohkan putrinya itu, pasti lelaki itu tidak jadi menikahi Maharati lantaran wanita itu tidak memiliki hidung. Maharati sangat sedih, setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Maharati sangat khawatir, jangan-jangan sampai dia mati tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya. Saat Maharati melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk sedang berdiri di samping pohon. Maharati perlahan menghampiri sosok itu dan ternyata itu adalah sosok nenek pengemis yang pernah ia jumpai di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam halaman rumahnya Maharati. "Aku bisa membuatmu cantik dan abadi," kata si nenek. Maharati mengusap air matanya. "Bagaimana caranya, Nek?" tanya Maharati. "Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan," kaya si nenek itu. Maharati terdiam, dia percaya tidak percaya dengan perkataan si nenek. Tak lama kemudian si nenek berubah wujud, dia menjadi sosok wanita muda dan cantik, dia tersenyum pada Maharati. "Benarkah apa yang kau kata, Nak?" tanya Maharati. Perlahan dia mulai percaya pada perkataan wanita itu. "Tentu saja, kamu bisa cantik sepertiku," kata si wanita. Maharati tidak menyadari kalau yang sedang ia ajak bicara itu adalah demit yang akan menyesatkannya. Selang beberapa saat, sosok wanita itu pun menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam dalam tidurnya, dia selalu didatangi si nenek itu. Dalam mimpi itu, si nenek member Maharati sebuah mantra yang ditulis di atas pelapa bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun di pagi hari, dia mendapati pelapa bambu itu tergeletak di sampingnya. Di atas pelapa bambu itu juga ada mantra yang harus Maharati baca setelah meminum darah.
Maharati semakin gelisah saja, akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia akan mencoba saran si nenek. Maka hari berikutnya, tengah malam Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar dan kebetulan malam itu si wanita sedang melahirkan. Rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Malam itu Maharati masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Dia menengadahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar maka darah pun mengucur membasahi lantai dan merembes ke kolong rumah. Di kolongan itulah Maharati meminum darah, kedua mata Maharati tertutup. Dia meneguk darah yang mengucur deras dari atas lantai itu. Wajahnya merah terkena cipratan darah. Dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur meninggalkan rumah itu. Dia mencuci wajahnya, darah yang ia telah terasa asin. Maharati sampai mau muntah. Secara ajaib, keesokan paginya Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang berubah. Dia sekarang punya batang hidung, wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Ia menunjukkan batang hidung barunya itu pada keluarganya. Maharati sangat senang, semua keluarga Maharati heran bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajahnya Maharati. Kini Maharati bisa keliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Para lelaki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati, namun kini dia jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki itu. 1 bulan berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati, hidung indahnya itu hilang lagi dan wajahnya kembali kumal seperti sedia kala. Maharati bingung apa yang sedang terjadi padanya. Dan tepat di malam hari ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membukakan jendela itu, ternyata dia adalah si nenek misterius yang tidak diketahui namanya. Nenek itu bilang kalau Maharati mau hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek. Tapi di sisi lain Maharati tidak mau kehilangan kecantikannya itu. Dia pun menuruti apa yang si nenek katakan. Maharati mulai mencari korban pertamanya di desa itu. Dia mendatangi rumah wanita yang beberapa hari lalu baru saja melahirkan. Maharati masuk ke rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya lagi di dapur. Maharati menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Lantas dengan keji dia membunuh bayi itu kemudian memakannya. Belum ada yang mengetahui aksi kejinya itu. Hingga 3 bulan Maharati kembali berhasil mencuri seorang bayi dan membawanya ke hutan, namun saat dia memakan bayi itu ada seseorang yang memergokinya. Maharati pun ditangkap warga dan diarak keliling desa, tanpa diadili lagi dia langsung dipenggal oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang keji maka harus dibalas dengan keji pula. Tak ada yang bisa menolong wanita itu termasuk keluarganya sendiri. Bahkan keluarga Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam sehingga dia memakan bayi yang tidak berdosa. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror Maharati, namun apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh, kepala dan tubuhnya bersatu kembali. Oke guys, sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita dari kami. Kita jumpa esok hari di jam 7:30 malam ya. Terima kasih.